Ada di Om. Oh saya. Marina menari di atas Nara. Oke? Oh, Nara. Marina. Marana. Menari di atas menara. Goyanglah. Nara, dalam Nara. Menari. Marina. Menara di atas Marina. Duduk ya tuh. Sekiranya tidak boleh berduduk lagi. Topik pembahasan kita hari ini adalah anti duduk dengan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kan kalau sudah di PPD ke pembahasan dan juga kalian kan. Jadi kalian boleh lihat dari HP ya kan? Nah, sebelum itu ada nggak sekiranya yang bisa mendefinisikan duduk itu apa sih sebenarnya? Kita kan kalau kenapa? Menurut saya duduk itu kayak seperti rasa cemas gitu ya. Jadi rasa gugup itu sebenarnya respon yang wajar dalam biasanya kita alami ketika kita menghadapi suatu situasi yang menyenangkan. Misalnya kita giliran untuk presentasi kelas, ujian, ataupun misalnya kayak mau nembak cewek, dia kan pasti ada rasa takutnya kan, takut ditolak gitu kan. Nah, kunci dari agar kita tidak merasa gugup itu adalah dengan kita meningkatkan rasa kepercayaan yang ada pada diri kita. Jadi kita harus percaya diri pada diri kita sendiri. Jadi rasa gugup itu bisa hilang. Benar yang katakan yang tadi, itu adalah rasa suatu perasaan cemas atau tegang yang biasanya muncul saat seorang menghadapi situasi yang menegangkan ataupun situasi yang tidak pasti. Ini biasanya reaksi alami yang ada pada diri kita ketika kita sedang mengalami stres ataupun tekanan. Nah, ini seringkali bisa terjadi atau timbul ketika kita akan melakukan sesuatu yang dianggap penting, seperti kita akan berbicara di depan umum ataupun ketika kita sedang menghadapi ujian atau wawancara. Bisa dikatakan sebenarnya kalau udah terus ya pasti kita juga gugup kan? Gugup. Ciri-ciri dari rasa gugup itu ada jantung berdebar lebih kencang, perasaan perut tidak enak seperti mual, tangan berkeringat dan gemetar, atau bisa jadi suaranya itu kayak dia sulit berkomunikasi, dengan suaranya itu terbata-bata lah. Rasa selanjutnya itu ada penyebab gugup. Ada beberapa macam ataupun situasi yang menyebabkan kita menjadi gugup. Yang pertama itu kurangnya persiapan. Misalnya kalau kita akan presentasi ke depan, ketika kita nggak melakukan persiapan yang matang, pasti kita akan timbul rasa takut ataupun rasa gugup yang kita nggak tadi. Nah, yang kedua itu ada takut dinilai negatif oleh orang lain. Misalnya kita merasa kalau kita itu jelek nggak bakat ataupun kayak kita takut dikritik oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah pengalaman masa lalu yang buruk. Misalnya kan ketika dia ingin menjawab pertanyaan dari guru, dia menjawab pertanyaan dari guru nih, tapi ketika dia menjawab, temannya itu menertawakan dia, jadi dia merasa kayak nggak mau lagi takut diketawain sama temannya, jadi dia kalau ketika guru bertanya itu nggak mau menjawab lagi karena dia udah takut. Nah, yang keempat itu yang jadi poin dari pembahasan kita itu adalah kurangnya percaya diri pada kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi kita selalu merasa nggak pantas, kita nggak pantas, nggak bakat dan lain sebagainya yang membuat itu menjadi rasa gugup. Nah, jadi untuk mengatasinya itu kita harus meningkatkan rasa kepercayaan diri. Apa sih kepercayaan diri itu? Ada kamu tahu nggak? Kepercayaan diri itu apa? Ini kan coba yang salah di sini. Nah, yang lagi. Kepercayaan diri kayak akan kemampuan diri sendiri yang memadai. Ya betul. Jadi kepercayaan diri itu adalah kepercayaan yang ada pada diri kita bahwa kita itu mempunyai kemampuan yang memadai dan kita menyadari akan kemampuan itu, jadi kita memanfaatkannya dengan tepat. Slide selanjutnya yaitu 3 bentuk kepercayaan diri. Yang pertama itu ada kepercayaan akan kemampuan diri, kedua kesadaran akan kemampuan diri, dan yang ketiga itu memanfaatkan kemampuan
adalah kepercayaan akan kemampuan diri. Ini adalah keyakinan bahwa kita itu memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi situasi. Jadi misalnya kalau kita presentasi, kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu mampu. Kadang kan kita merasa tak mampu atau merasa tak mampu, padahal itu sebenarnya cuma perasaan, bukan fakta. Contohnya kan, kalau kita lagi presentasi di depan kelas kan, kita kan ada merasa gugup kan. Nah kalau kita nggak percaya sama diri kita, kalau kayak misalnya kita udah bilangnya, kalau presentasi di depan, pasti kita nggak percaya sama diri kita, kita tidak akan timbul rasa takut itu, rasa gugup itu. Nah ada caranya agar kita itu lebih bisa percaya diri kalau tadi di kelas itu, yaitu dengan melakukan body language ataupun bahasa tubuh. Ini kayak posisi berkekuatan besar yang dimana kalau kita mau presentasi itu kita nggak usah kayak berleher gitu. Kalau buku kita kayak ya udah juga aja lagunya dinaikkan. Jadi dengan bahasa tubuh itu akan meningkatkan hormon kepercayaan yang ada pada diri kita. Jadi kita kalau nggak usah pada berleher betul, karena itu yang membuat hormon kepercayaan diri kita itu menjadi rendah. Jadi kita rasa takutnya itu lebih tinggi lagi. Nah yang kedua itu ada kesadaran akan kemampuan diri. Kita harus sadar apa sih kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya kan kalau misalnya nih kamu disuruh melakukan sebuah pidato tapi kamu nggak bisa nih, kamu itu bisa melakukan sebuah tes dua. Misalnya kayak kamu mengikuti pelatihan public speaking, jadi kan kamu dengan kamu masuk ke situ, kamu akan bisa melatih diri kamu hingga pas kamu nanti pidato, kamu itu akan bisa menjadi lebih tenang ataupun lebih bagus lagi saat tampil di depan banyak orang ketika kamu menyampaikan pidato kamu. Nah yang ketiga itu adalah memanfaatkan kemampuan secara tepat. Kalau kita punya bakat itu nggak boleh kita tunda-tunda, jadi itu kita harus menggunakan terus-menerus. Itu bisa kita gunakan dengan trial and error. Misalnya kalau kita coba gagal, kita coba lagi, dan itu seterusnya. Jadi dengan kita terbiasa dengan itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Misalnya akan kami itu sebenarnya pakai bicara, cuma kalau ketika disuruh dulu, kalau itu nggak mau ngomong, jadi kan itu bawa jadi kebiasaan. Jadi ketika kamu disuruh kamu nggak mau, jadi itu kan membuat kamu kayak jadi membuat kamu itu kalau berbicara di depan umum itu jadi terbata-bata karena nggak terbiasa, karena nggak dicoba terus menerus. Nah mungkin itu juga bisa membentuk kepercayaan diri. Jadi kesimpulannya gugup itu bisa diatasi dengan kita meningkatkan kepercayaan diri. Semakin kita yakin pada kemampuan yang ada pada diri kita melakukan persiapan dan menilai diri kita itu secara baik, maka ketika kita akan menghadapi situasi yang tegang seperti kayak wawancara, presentasi di kelas, atau ujian, itu akan membuat kita menjadi lebih percaya diri dan rasa gugup itu perlahan menghilang sedikit demi sedikit. Nah mungkin kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah quotes, yaitu percayalah pada diri kita sendiri, kamu lebih berani dari yang kamu yakini, lebih kuat dari yang kamu kira, dan lebih pintar dari yang kamu pikirkan. Maka akan tutup pembahasan kita ini dengan kita melakukan sebuah game. Boleh berdiri? Nama jenisnya itu Samson Delila Singa. Ada yang tahu? Ya. Tahu ya Bu, Samson tahu. Nah, jadi tadi kan kalau si Samson itu gini, Delila itu gini, Delila gini, sama Singa itu gini. Alim mau. Kalian berdiskusi kalau kalian itu kalian akan memperagakan apa? Samson, Delila, atau Singa? Singa. Benar ya? Samson itu akan kalah sama Delila, Delila akan kalah sama Singa, dan Singa akan kalah sama Samson. Jadi kalian pikirkan strateginya ya. Kalian jangan Hey.
Aku udah jadi presiden. Bagus ya. Jadi kambing aja. Bencong. Udah ini udah, ayo udah. Bencong. Udah. Jadi gimana kayaknya? Duduk. Langsung gini. Tahu. Udah. Dalam hitungan 1, 2, 3 langsung praktekkan ya berangkat kalian. Gimana? 1, 2, 3 ya. Kalau pulang aja bu. Lima. Kelar. Lau. Jadi mah. Mau aja. Udah lah cepat lah kayak rapat penting aja nih. Presiden aja kayak gitu Jadi minang aja ya. Jadi Sumara. Ini saya minta maaf. Oke. Kepala kali itu sakit ini. Satu.